Amma. Sahabat rumah dakwah yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita kembali bertemu dalam untayan Fajar edisi terakhir di tahun ini, tahun 2024 bulan Desember. Semoga pertemuan kita hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Sahabat rumah dakwah yang berbahagia, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, seperti biasa, marilah sama-sama kita mulai dengan berdoa. Pertama, mari kita doakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Semoga mereka semua, baik yang sudah mendahului kita, diterima amal Islamnya, diterima amal solehnya, dan diampuni segala dosanya. Dan yang masih hidup, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk menjalani hidup dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita doakan guru-guru kita, para pejuang Islam, dan juga saudara kita, baik yang hari ini mungkin dalam keadaan sulit, dalam keadaan dirundung musibah, dalam keadaan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi mereka semua. Dan yang terakhir, kita doakan anak-anak kita, wabil khusus diri kita pribadi, semoga menjadi anak yang soleh dan solehah dan menjadi hamba yang tidak lupa untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah sama-sama sekaligus kita mulai kegiatan kita pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi أعوذ بالله من minasyaitonir الشيطان rajim. الرجيم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك Iya, نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ghairil maghdubi المغضوب alaihim عليهم ولا waladdallin. الضالين. Amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat rumah dakwah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, diinformasikan bahwa hari ini yang akan menjadi narasumber pada untayan Fajar yaitu Ustadz Budi Setiono ST, yang insya Allah akan menyampaikan materi tentang refleksi spiritual akhir tahun. Diinformasikan kembali adab kita dalam menuntut ilmu, dipersilahkan bagi yang bisa untuk membuka videonya, dibuka videonya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk raise hand ataupun bisa bertanya di kolom chat. Selain itu, dipersilahkan juga untuk menjaga etika berpakaian. Apabila ada di antara sahabat rumah dakwah yang belum menggunakan pakaian dalam rangka menuntut ilmu, dipersilahkan menggunakan pakaian dalam menuntut ilmu sehingga apa yang nanti disampaikan memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Dan yang terakhir, diharapkan untuk sahabat rumah dakwah tidak multitasking atau bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain ketika kita mengikuti untayan fajar pada pagi hari ini. Terima kasih. Semoga pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz Budi Setiono dipersilahkan untuk memulai kegiatan kita. Dipersilahkan Ustadz. Baik, jazakallah Ustadz Fatah. Apakah suara saya terdengar ya? Jelas jelas Pak. Jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah,
Segala puja dan puji bagi Allah Azza wa Jalla, pencipta, pengatur, penguasa, pemilik alam semesta ini. Hanya kepadanya lah kita mengabdi, hanya kepadanya lah kita minta pertolongan atas semua urusan kita. Dialah satu-satunya tempat bergantung atas segala sesuatu. Puji dan syukur kita panjatkan atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehat walafiat, sehingga dengan nikmat itu kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan aktivitas kita dalam rangka pengabdian kepadanya. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dalam sarana Zoom ini untuk sama-sama kita bersilaturahim, sama-sama kita bertausiah, saling menasihati sesama orang-orang yang beriman. Sholawat teriring salam, mari kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat, dan semoga kita semua termasuk di dalam umatnya yang selalu istiqomah mengikuti jejak langkah beliau. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Semoga kita juga diberikan kemampuan dan istiqomah dalam memegang al-Islam sampai akhir hayat kita. Ikhwan Fidin rahimakumullah, sahabat rumah dakwah. Alhamdulillah kita sudah berada penghujung tahun 2024. Kita sudah di tanggal 28 Desember ya. Waktu terus bergulir dan tentunya ini menjadi bagian yang harus kita renungkan. Waktu yang terlewati tentunya tidak akan bisa terulang kembali, dan pentingnya waktu ini dijelaskan dalam surat Al-Asr yang semuanya kita sudah hafal insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi Allah mengingatkan kita di surat Al-Asr ini bahwasanya apabila kita tidak memanfaatkan waktu, maka benar-benar kita dalam kerugian. Dalam ayat yang kedua itu diawali dengan taukid inna, yang kata inna itu dihadirkan untuk mempertegas maksud atau sebuah kejadian, suatu kejadian. Dan dilanjutkan lagi lafi khusrin gitu. Lamnya adalah lam taukid juga. Jadi benar-benar sungguh-sungguh manusia itu berada dalam kerugian apabila tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di ayat selanjutnya illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian saling menasihati dalam al-haq dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka tidak termasuk rugi jika kita termasuk dalam golongan orang-orang yang seperti itu. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Iman yang tasdiqu bil qalbi wa iqrarul bil lisan
wa a'malu bil arkan, yang kita yakinkan dalam hati kemudian kita ucapkan dengan lisan kita dan kita amalkan melalui perbuatan-perbuatan kita. Tetapi tidak cukup sampai situ karena harus dilanjutkan dengan wa amilus sholihat. Jadi keimanan itu harus dibuktikan dengan amal-amal soleh yang dikerjakan karena Allah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ibtigho amardhatillah. Jadi semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, saya mau share screen bisa ya, Akhi Fata? Bisa, Pak, bisa. Silakan, Pak. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat, sahabat rumah dakwah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan akhir tahun ini, yakni refleksi spiritual akhir tahun. Semoga nanti dalam pembahasan ini kita termasuk dalam upaya untuk saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Refleksi tak ubahnya seperti kita jika bercermin di depan kaca atau di sebuah cermin gitu ya. Di situ kita bisa melihat seperti apakah kita ini. Tentunya secara fisik yang kita lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki apabila cerminnya besar ya. Jadi kita bisa melihat fisik kita, rambut kita apakah sudah rapi begitu. Atau bagi ibu-ibunya kalau mau pergi misalnya melihat apakah kerudungnya, jilbabnya sudah pada posisi yang benar, seperti itu. Jadi refleksi seperti kita melihat cermin yang ada di hadapan kita, yang di situ kita lihat tentunya diri kita itu seperti apa. Apakah ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita perbaiki. Misalnya saja kalau rambut kita kurang rapi, tentunya kita akan mengambil sisir untuk menyisir rambut kita. Atau jilbabnya yang masih mencong ke sana atau nggak posisi center gitu bisa diluruskan. Dan di situ juga kita bisa melihat misalnya apabila di wajah kita ada jerawat gitu. Jadi bisa terlihat tuh nanti kita akan berupaya bagaimana untuk mengobati jerawat tersebut. Jadi refleksi itu kita perlukan dalam rangka mengetahui kekurangan-kekurangan kita untuk kemudian kita perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Seperti yang dilakukan misalnya kalau dalam perusahaan, dalam organisasi bisnis ya, setiap tahun itu biasanya di akhir tahun dilakukan refleksi untuk melihat kinerja. Apa-apa saja KPI, Key Performance Indicator dari capaian-capaian yang harus dicapai pada tahun itu yang sudah tercapai, mana-mana saja yang sudah sesuai dengan on the track begitu, mana-mana saja yang masih perlu untuk diperbaiki. Kemudian dari situ melihat, mencari opportunity, mencari peluang-peluang untuk memperbaiki ke depannya. Dan dari refleksi tersebut maka kemudian disusunlah strategi untuk membuat kinerja yang lebih baik untuk di tahun yang akan datang. Begitu kira-kira refleksi yang dimaksud. Ikhwan wa akhwat fiddin rahimakumullah. Selanjutnya tentang spiritual. Spiritual ini banyak diartikan merujuk pada hal-hal yang terkait
kerohanian, hubungan pribadi dengan Tuhannya, kesadaran diri tentang tujuan hidup dan makna keberadaan kita di dunia ini. Jadi refleksi spiritual dapat kita artikan bagaimana kita melihat kembali ke dalam diri kita tentang bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat kembali tentang kesadaran diri kita terhadap keberadaan kita dan tujuan hidup kita ya di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasyr ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa saja yang dikerjakan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini diawali dengan memanggil orang-orang yang beriman, dan Allah pertama kali di ayat ini memerintahkan untuk bertakwa. Orang bertakwa yang takut dan harapnya, khauf dan rojanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita diperintahkan juga wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri untuk memperhatikan apa yang telah kita persiapkan untuk nanti di hari akhir kelak. Inilah perintah untuk kita melakukan sebuah refleksi ya, bercermin, melihat kembali kepada apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan, apakah sesuai dengan yang Allah ridhoi atau mungkin ada kerikil-kerikil, gangguan-gangguan dari internal diri kita atau dari eksternal yang dapat membelokkan kita dari jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian untuk kedua kalinya di ayat ini, wattaqullaha, kita diperintahkan untuk bertakwa kembali. Karena sesungguhnya Allah khabirum bima ta'malun, Maha mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan. Tidak ada suatu pun yang luput dari pengetahuan Allah, sekecil apapun itu. Maksiat yang kita sembunyikan, baik di keramaian maupun di kesendirian kita, niat yang tidak ikhlas karena Allah dalam melakukan sesuatu, Allah Maha teliti, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita jalankan, yang kita jaharkan maupun yang kita sembunyikan. Dengan dibacakan ayat ini mudah-mudahan menjadi acuan untuk kita untuk senantiasa bisa mengevaluasi diri kita menuju ketakwaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Umar radhiyallahu anhu juga mengingatkan kita dalam pesannya yang sering kali kita dengar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Wazinuha qabla an tuzanu. Dan hendaklah kalian menimbang-nimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Beliau mengingatkan untuk menghitung-hitung, menghisap diri kita, apakah yang sudah kita lakukan itu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala,
Apakah sudah pantas kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kalaupun kita hitung-hitung tentunya amal yang kita lakukan tentunya masih tidak sebanding dengan karunia yang Allah berikan. Karena Allah memberikan nikmatnya kepada kita yang tak terhingga, yang tidak dapat kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu. Dan jika kita akan menghitung-hitung nikmat Allah, maka sudah barang tentu kita tidak akan dapat menghitungnya. Belum lagi kalau kita menghitung dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita, kealpaan kita, kemaksiatan kita, yang tentu akan sangat tidak sebanding itu. Maka dari itu taubat dan pengampunan Allah lah kita bergantung, yang selalu kita harapkan agar kita termasuk menjadi orang-orang yang diampuni dan termasuk menjadi orang-orang yang beruntung. Ikhwan wal akhwat fiddin rahimakumullah. Mari kita lihat kembali dalam rangka apa manusia itu diciptakan dan kedudukannya di dunia ini. Ini perlu kita periksa kembali agar tujuan, visi, misi hidup kita ini sesuai dengan yang Allah tetapkan. Yang pertama, kedudukan manusia adalah sebagai abdullah, sebagai hamba Allah. Ini dijelaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi kita dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu. Abdullah, abdi kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini bermakna seperti halnya hamba, pelayan yang mengerjakan sesuatu untuk tuannya. Kalau abdi negara bisa diartikan orang yang bekerja untuk negara. Abdi masyarakat misalnya orang yang mempunyai kewajiban untuk melayani masyarakat. Abdullah berarti hamba Allah yang bekerja melaksanakan tugas hanya untuk Allah. Aktivitas kita semua hanya untuk Allah. Mungkin terkadang ada mempersempit makna liya'budun itu dengan arti beribadah, tapi itu kan bisa dapat dikonotasikan dengan hanya ritual saja ya, seperti sholat, puasa, haji atau aktivitas keagamaan yang lain. Tetapi jika kita mengartikan liya'budun ini adalah sebuah untuk mengabdi kepadaku, maka pengertiannya akan menjadi lebih luas lagi. Jadi semua aktivitas kita bukan cuma hanya ibadah ritual saja, tapi seluruh aktivitas kita adalah dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semua hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Semua aktivitas kita selama di dunia ini adalah seharusnya dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah seorang hamba, karena kita adalah seorang abdi yang melakukan semua aktivitas untuk tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibtigha amardhatillah, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat fiddin, kemudian kedudukan manusia yang kedua adalah sebagai khalifatullah fil ard, yakni sebagai wakil Allah yang ada di muka bumi ini. Di situ dalam surat Al-Baqarah ayat yang 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Siapa khalifah itu? Ya manusia. Meskipun saat itu malaikat mempertanyakan di ayat selanjutnya, kelanjutannya, apakah kamu akan menjadikan khalifah kepada orang-orang yang suka menumpahkan darah begitu. Tapi Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, bahwa sesungguhnya Allah itu lebih mengetahui dan kita tidak mengetahui. Mari kita renungkan kembali, apakah pada waktu yang telah kita lalui, aktivitas yang kita lakukan sudah berada di jalan yang benar. Ibadah kita, ritual kita, sholat puasa kita, apakah sudah murni karena Allah Subhanahu wa taala atau masih tercemari oleh motivasi-motivasi yang lain. Manusia dikaruni oleh Allah akal pikiran yang dengan itu memungkinkan manusia untuk menjalankan tugas dan perannya di dunia ini sebagai khalifah fil ard. Setiap manusia adalah pemimpin sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, hadis riwayat Bukhari. Jadi setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jadi setiap peran yang kita jalankan di dunia ini adalah perwujudan dari tugas kekhalifahan kita di bumi ini. Sebagai diri pribadi, sebagai pemimpin keluarga, memimpin anak-anak kita, di setiap profesi kita sebagai pekerja, sebagai pebisnis, sebagai karyawan di sebuah perusahaan, sebagai pegawai, guru, pedagang, dan lain sebagainya. Termasuk adalah peran kita di dalam jamaah, peran kita di dalam organisasi, keagamaan, dan lain-lain. Adalah mengemban misi kekhalifahan di dalamnya. Yang tentunya nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas peran apa yang kita jalankan tersebut. Apakah kita termasuk yang sudah amanah dalam menjalankan peran kita itu, atau justru termasuk menjadi orang-orang yang lalai. Oleh karena itu perlu kita mengevaluasi secara terus-menerus supaya kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang dimurkai Allah karena tidak menjalankan amanah yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Ikhwan wal akhwat fiddin, sahabat rumah dakwah rahimakumullah. Setidaknya ada 5M yang perlu kita lakukan untuk merancang hari esok yang lebih baik. Yang pertama adalah muahadah atau mengingat kembali perjanjian. Kemudian yang kedua mujahadah, berjuang dengan kesungguhan. Yang ketiga muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Yang keempat muhasabah, menghitung-hitung diri atau introspeksi. Dan muaqabah, pemberian sanksi kepada diri kita apabila melakukan kesalahan. Yang pertama muahadah, adalah mengingat perjanjian atau kontrak yang telah kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lahir ke dunia, sewaktu kita masih di alam rahim, kita sudah membuat kontrak kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum, begitu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kita menjawab waktu itu, qalu bala syahidna, betul, engkaulah Tuhan kami. Mungkin manusia
tidak merasa karena ini terjadi di alam rahim ya. Jadi kita nggak merasa membuat perjanjian. Perwujudan muahadah ini yang kita ikrarkan setiap hari, mungkin selama kita sholat ya 17 kali dalam sehari semalam, kita selalu berikrar juga nih. Kalau yang sewaktu kita terlahir di dunia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi sesungguhnya ikrar ini mengandung kemantapan akidah yang luar biasa karena mengakui tidak adanya selain Allah tempat kita mengabdi dan memohon pertolongan. Tidak ada satupun bentuk pengabdian kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun sesuatu yang kita mintain pertolongan kecuali hanya Allah. Dengan mengingat-ingat kembali kontrak yang kita lakukan ini, insya Allah ke depan tentunya kita akan semakin bisa menjalankan, termotivasi menjalankan tugas-tugas kita dengan yang sebaik-baiknya. Kemudian M yang kedua adalah mujahadah. Secara bahasa mujahadah ini diartikan dengan bersungguh-sungguh atau berjuang. Mujahadah yang berasal dari kata jahada yang berarti bersungguh-sungguh atau berjuang. Bisa diartikan perjuangan batiniah kita menuju kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah adalah sarana untuk menunjukkan ketaatan seorang hamba kepada Allah sebagai wujud keimanan dan ketakwaannya, dedikasi, optimalisasi dalam beramal soleh itu menjadi kata kuncinya. Jadi janji Allah kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh adalah seperti yang tertuang dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah akan membersamai mereka dalam setiap aktivitas yang dilakukan karena termasuk orang-orang yang muhsinin, yaitu orang-orang yang berusaha memperbagus amalnya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, yang M ketiga adalah muraqabah. Muraqabah adalah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap semua perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini. Sehingga dengan kesadaran ini akan mendorong manusia untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan ikhlas serta menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Ahmad bin Muhammad ibnu Husain al-Juwairi mengatakan, seorang ulama, jalan kesuksesan itu dibangun atas dua bagian. Yang pertama, hendaknya engkau memaksa jiwamu muraqabah, dan hendaknya ilmu yang telah engkau miliki tampak di dalam perilakumu sehari-hari. Artinya jika kita melakukan sesuatu, tentunya kalau kita berusaha untuk muraqabah ini, jadi tidak ada tempat untuk kita bersembunyi dari Allah. Karena Allah selalu membersamai kita. Allah selalu mengawasi kita. Allah maha mengawasi terhadap segala sesuatu. Dan disinilah yang mungkin dinamakan dengan ihsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ihsan yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Tetapi jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu.
hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Tentang muraqabah ini mungkin ada sebuah kisah yang menarik, kisah dari Buya Hamka yang mungkin kita sudah pernah mendengar ya, bagaimana Buya Hamka didatangi oleh seorang laki-laki yang bercerita dengan menggebu-gebu, "Subhanallah Buya, sungguh saya tidak menyangka gitu. Ternyata di Mekah itu kok ada pelacur ya gitu. Kok bisa ya? Miris sekali Buya." Lalu dengan ringan dikisahkan Buya Hamka menyahut, "Oh ya, gitu. Saya kemarin baru saja nih dari Los Angeles, dari New York, dan Masya Allah, ternyata di sana tidak ada itu pelacur gitu." Jadi orang itu terheran, mana mungkin Buya gitu. Di Mekah aja ada kok, tentu di Amerika mah makin banyak itu pelacur gitu. Jadi kemudian Buya mengatakan kita memang hanya akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari. Begitu. Jadi kalau kita orientasinya kita ke Mekah tapi bukan karena ridha Allah, tentunya yang sampai adalah seperti itu. Tapi dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kalau kita merasa selalu dekat dengan Allah, kita merasa selalu diawasi oleh Allah, insya Allah Allah akan menuntun jalan kita menuju ke jalannya. Allah akan menuntun kita menjadi melaksanakan aktivitas kita dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk M yang keempat adalah muhasabah. Muhasabah adalah introspeksi, menghitung amalan-amalan yang kita telah lakukan. Manusia yang beruntung tentunya manusia yang tahu dirinya dan selalu mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang lebih kekal, kehidupan di akhirat. Muhasabah juga merupakan peninjauan kembali, koreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan, dan sebagainya yang ada pada diri kita. Muhasabah ini menjadi kebiasaan yang rutin, kebiasaan harian para sahabat ketika pada malam hari menjelang tidur, menyempatkan untuk menghitung-hitung apa yang telah dilakukan pada hari itu. Apakah ada perbuatan buruk hari ini? Apakah ada orang-orang yang tersakiti oleh kita pada hari ini? Karena perilaku kita, karena ucapan kita. Lalu kita juga apa yang telah kita perbuat, kebaikan-kebaikan apa saja yang telah kita lakukan pada hari ini. Jadi demikian muhasabah itu sebenarnya sudah banyak sekali dicontohkan oleh generasi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima adalah muaqabah. Muaqabah yang artinya yakni pemberian sanksi terhadap diri kita apabila kita telah melakukan suatu kesalahan, suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan segera berusaha menutupi kelalaian-kelalaian kita itu dengan melakukan amal-amal soleh. Banyak sekali contoh-contoh muaqabah ini. Salah satunya sahabat Abu Thalhah ketika pada suatu ketika kekhusyuannya terganggu oleh seekor burung yang berada dalam kebunnya di saat sholat, maka kemudian dia memberikan sanksi dirinya dengan menyedekahkan kebun itu sebagai
penebus ketidakkhusyuannya. Kemudian ada juga Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menghukumi dirinya dengan mengeluarkan sedekah berupa tanah yang nilainya sangat besar karena luput dari sholat asar berjamaah. Kemudian ada lagi sahabat Ibnu Umar yang juga mengikuti jejak dari ayahnya di saat luput sholat berjamaah, menggantinya dengan menghidupkan malam-malam itu secara keseluruhan. Jadi ketinggalan ini sholat berjamaah, lalu berusaha menutupi dengan sholat, dengan beribadah satu malam full. Begitu. Itulah contoh-contoh mu'aqobah yang dilakukan oleh para sahabat. Ada juga yang karena kelalaiannya dengan memerdekakan budak. Begitulah yang dicontohkan oleh para sahabat. Kita memberikan sanksi kepada diri kita di saat kita melakukan kesalahan yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Dan ini kita lakukan dalam rangka kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jika 5M ini kita lakukan, 5M tadi kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita, dalam mengakhiri tahun 2024 ini, insya Allah kita akan mengakhiri tahun 2024 ini dengan husnul khotimah. Jadi akhir yang baik begitu. Dan kita menyambut tahun 2025 itu, insya Allah kita bisa termasuk ke dalam orang-orang yang ahsanu amala, orang-orang yang memperbagus amal perbuatannya dalam rangka ibtigha amardhatillah. Yang terakhir mungkin ikhwan wa akhwat bini rahimakumullah, sebagaimanapun kita berusaha semaksimal mungkin, kita perlu mewaspadai bahwa sesungguhnya setan itu sudah bersumpah akan menyesatkan manusia dari berbagai macam arah. Ini diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalangi mereka, yakni manusia-manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian iblis akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dari ayat ini coba kita renungkan bahwa perjuangan kita untuk menggapai ridha Allah tentunya akan diganggu oleh setan, oleh iblis yang berusaha untuk menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu makanya kita hanya kepada Allah lah kita bermohon untuk selalu dibimbing, untuk selalu mendapatkan petunjuk supaya kita selalu bisa melakukan aktivitas kita dalam rangka kita menjadi Abdullah, pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melaksanakan peran kita sebagai khalifah fil ard, sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi, mengatur alam, mengatur di dunia ini dalam rangka tentunya
juga pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan akhiran. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan Ustadz Fatah terkait materi refleksi spiritual akhir tahun. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada diri saya sendiri khususnya, dan umumnya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada ikhwan wal akhwat fidin rahimakumullah. Dari saya itu mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Budi atas materi yang telah disampaikan. Dipersilahkan kepada sahabat rumah dakwah, bagi yang ingin bertanya bisa langsung membuka mute-nya atau bersuara, ataupun bisa bertanya melalui kolom chat. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menguatkan pemahaman. Ini saya sudah stop screen ya? Belum ya? Belum. Oke. Masih muncul. Masih muncul ya? Wah, mana ini ya? Oke. Oke, sip. Dipersilahkan sahabat rumah dakwah, bagi yang ingin bertanya boleh ditanyakan langsung ke Ustadz Budi agar apa yang kita dapatkan bisa lebih menguatkan kita. Mungkin sebelum ditanya oleh sahabat yang lain, saya ingin bertanya Ustadz terkait materi yang tadi sudah disampaikan. Jadi begini Ustadz, kan tadi sudah disampaikan bagaimana kita kedua kedudukan ya, sebagai Abdullah maupun sebagai Khalifatullah. Nah, menurut pandangan Ustadz, bagaimana cara terbaik diri kita untuk mengevaluasi diri kita gitu? Karena tentu setiap orang itu memiliki caranya masing-masing. Nah, mungkin yang selama ini Ustadz lakukan dalam rangka mengevaluasi diri itu seperti apa? Mungkin itu dulu Ustadz sebagai pertanyaan pemantik, dan nanti mungkin ada pertanyaan lanjutan. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Fatah. Bagaimana cara kita ya untuk mengevaluasi diri kita dalam konteks kita sebagai Abdullah dan sebagai Khalifah fil ard itu tadi. Mungkin setiap orang berbeda-beda ya, dan biasanya kita menggunakan momentum termasuk biasanya di akhir tahun seperti ini, atau kita menggunakan momentum misalnya di saat Ramadan atau pergantian tahun Hijriah, atau yang dilakukan para sahabat itu kita menyontohkan nih, setiap kita mau tidur kita mengevaluasi itu tadi. Jadi bagian dari evaluasi yang kita lakukan adalah setiap pergantian waktu nih. Waktu mau tidur itu kan kita besok bisa bangun lagi apa enggak nih. Jadi sebelum tidur kita lakukan evaluasi apa yang telah kita lakukan, apa yang kita perbuat hari itu yang terkait dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apakah kita sudah melaksanakan peran-peran yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam rangka Khalifah fil ard itu, hari itu sudah kita jalankan dengan benar. Ya, mungkin lebih kita menggunakan momentum-momentum yang setiap orang mungkin berbeda-beda. Ya, salah satunya bisalah kita gunakan momentum pergantian tahun ini untuk kembali
meningkatkan ketakwaan kita untuk hari esoknya gitu. Mungkin itu Akhi Fatah yang bisa saya jelaskan. Mungkin tidak puas ya. Jazakallah Ustadz. Ini ada pertanyaan di kolom chat Ustadz. Izin bertanya, dalam kehidupan saat ini, bagaimana kita bisa memastikan ibadah tetap bermakna dan tidak hanya menjadi sekedar rutinitas belaka berarti. Silakan Ustadz ditanggapi Ustadz. Ya, baik. Dalam kehidupan saat ini bagaimana kita bisa memastikan ibadah kita tetap bermakna dan tidak menjadi rutinitas. Ibadah yang kita lakukan ini dalam hal berarti ibadah ritual ya, mungkin yang dimaksud. Ya, mungkin dalam ibadah ritual yang kita lakukan, kita tentunya harus mengetahui makna yang ada di dalamnya. Misalnya dalam melakukan sholat, tentunya kita apa sih sholat itu, bentuk seperti apa sholat itu. Kemudian kita paham apa yang kita lakukan, kenapa kita harus berdiri, ruku, sujud dengan bacaan-bacaan yang sudah diajarkan. Dan tentunya kalau kita memahami apa yang kita baca, apa yang kita baca itu, misalnya dalam sholat kita membaca di surat Al-Fatihah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah komitmen kita, itu adalah ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita mengabdi, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Tentunya kita bisa memaknai itu dalam setiap aktivitas kita dan kita evaluasi, kita sambungkan dengan tugas kita di dunia ini dalam rangka pengabdian kita dan dalam rangka peran kita tadi sebagai khalifah fil ard. Mungkin itu ya, Akhi Fatah. Oke, terima kasih. Semoga apa yang dijawab tadi bisa menjawab pertanyaan di kolom chat. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat ini terkait Assalamualaikum, terkait 5M, yaitu mahabbah. Mahabbah, saya teringat sebuah pesan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, wa ahbib masyikta fa innaka, apa ini, mafariku, cintailah siapapun yang kau kehendaki, tapi kau pasti akan berpisah dengannya. Lalu bagaimana hubungannya dengan mahabbatullah? Oke, berarti mungkin konteks pertanyaannya, apakah kecintaan kita kepada zat, pada Allah Subhanahu wa taala akan mengalami waktu perpisahan gitu Ustaz. Ya, mungkin tidak apa, kalau tidak salah interpretasi saya, mungkin bisa ditanggapi. Oh iya. Cintailah siapapun yang kau kehendaki, tapi kau pasti akan berpisah dengannya. Oh ya. Ya. Jadi sebagai seorang mukmin tentunya kita mempunyai kasih sayang, mencintai gitu. Seorang mukmin itu mencintai saudaranya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, termasuk mencintai di sini, tentu akan kita kembalikan dalam rangka itu tadi, dalam rangka kita adalah sebagai hamba Allah, kita adalah sebagai khalifatullah fil ard. Jadi apapun yang kita lakukan termasuk mencintai ini, kita kembalikan bahwa konteks kita mencintai sesuatu, konteks kita mencintai seseorang atau siapapun itu, tentu dalam rangka kita mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Tentunya ini bisa nyambung kalau yang kita lakukan termasuk mencinta ini adalah karena Allah, itu juga merupakan sebuah bentuk kecintaan kita kepada Allah karena kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih itu mungkin yang bisa saya jawab, akhi. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah, ini sudah 3 penanya dan waktu sudah menunjukkan pukul 6:06. Mungkin sebelum kita tutup untayan fajar pada pagi hari ini, dipersilakan kepada Ustadz Budi menyampaikan final statement, ya, kata-kata motivasi untuk kita semua untuk tetap semangat di jalan dakwah. Dipersilakan Ustadz Budi. Baik, jazakallah Ustadz Fatah. Ikhwan wal akhwat, sahabat rumah dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergantian tahun sebenarnya sih bukanlah waktu yang demikian spesial ya, karena kapanpun waktu itu adalah menjadi spesial. Jadi kita tidak perlu untuk merayakan apalagi dengan kegiatan-kegiatan yang Allah tidak ridho itu dengannya. Tetapi ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk refleksi, bercermin, bermuhasabah, melihat ke dalam diri kita apakah kita sudah berada pada jalan yang benar dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudahkah peran yang kita lakukan di dunia ini sudah optimal dengan segala potensi yang Allah telah berikan kepada diri kita untuk menjadi khalifah fil ard. Hanya kepada Allah tentunya kita bermohon untuk bisa menetapkan hati kita ke dalam perintah-perintah yang Allah perintahkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Budi atas materi yang telah disampaikan. Sebelum kita tutup dan nanti akan ada dokumentasi untuk kita semua, ya, untuk kesimpulan bahwa kita di akhir tahun ini sama-sama marilah kita untuk merefleksikan diri kita seperti yang disampaikan, bagaimana kita pintar dalam berkaca, melihat ke dalam diri kita. Untuk itu kita perlu tahu kedudukan kita, yang pertama sebagai Abdullah dan yang kedua adalah sebagai Khalifatullah, sebagai hamba Allah dan juga sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Bagaimana caranya? Tadi sudah disampaikan dengan 5M. Yang pertama yaitu muahadah, bagaimana kita mengingat kembali perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mujahadah, bersungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu muraqabah, bagaimana kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan yang keempat yaitu kita muhasabah, melakukan introspeksi diri. Dan yang terakhir, marilah sama-sama kita untuk bisa muaqabah atau memberikan sanksi kepada diri kita apabila kita lalai dalam panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di edisi terakhir bulan Desember ini kita sama-sama mendapatkan keberkahan dari untayan fajar yang diadakan oleh Rumah Dakwah Bina Umat. Sekali lagi jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Budi dan sahabat Rumah Dakwah, terutama yang rutin hadir, insya Allah dalam proses kita menjadi aktual, mengaktualisasikan diri dari potensi-potensi yang ada. Kita perlu belajar. Karena tidak cukup manusia hanya sekedar hadir tanpa belajar. Karena ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita tidak memiliki pengetahuan apapun. Maka dari itu belajar menjadi kewajiban bagi seluruh muslimin wa muslimat. Dan barang siapa meninggalkan proses belajar ini, maka kita siap-siap akan masuk ke dalam suatu waktu di mana waktu itu adalah waktu penyesalan. Ya, terima kasih buat sahabat Rumah Dakwah yang konsisten di Desember, dari Januari sampai dengan Desember 2024. Sebelum kita tutup, dipersilakan untuk membuka kameranya. Mungkin nanti kita akan foto bersama terlebih dahulu.
sebagai edisi kita di bulan Desember. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi slide kedua. 3, 2, 1. Alhamdulillah sudah diambil fotonya. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Subhanaka Allahumma Allahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu tubu ilaik. ilaih. Sampai nanti, sampai bertemu lagi bersama lebih indah, bersama lebih baik. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sahabat rumah Oke, dakwah yang telah hadir. Ustaz. Jazakallah Assalamualaikum. khairan katsiran. Terima kasih Ustadz Budi. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Jasiran, Pak Wiji, Ini Pak Manta, Jin, Wan. Ali. Ya, sama-sama Pak. Baik, Ustaz Fatah, izin live ya. Ya, Pak terima Budi, kasih Pak Bu Ustadz Junaida, Budi. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Pak Manta, Heru. ya. Assalamualaikum. Oke. Kemarin ada penelitian di Amerika.